Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Salah satu keyakinan yang juga akan sangat memberikan hiburan bagi jiwa kita ketika mengalami ujian, mengalami musibah adalah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kehidupan dunia ini adalah penjara bagi kita orang-orang yang beriman dan dia adalah surga bagi orang-orang kafir. Maka dunia dengan segala kesenangan dan juga kesusahan yang menyelingi kesenangan itu bagi orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, sesungguhnya tidak lebih dari sebuah penjara. Meskipun di dalam penjara yang bernama dunia itu ada di antara kita yang melewatinya dengan ujian-ujian yang menyulitkan, dengan kepahitan, dengan kesempitan, tetapi ada juga di antara kita yang melewatinya dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan kelapangan. Tetapi sekali lagi itu semua tidak mengurangi fakta bahwa dunia dengan semua keindahannya itu tidak lebih dari sebuah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan dunia dengan segala kesementaraannya, dengan segala kefanaannya, dengan segala ketidakabadiannya, meskipun itu adalah berupa kesenangan, maka dunia yang seperti itu, yang begitu remeh, yang begitu kecil nilainya, bagi orang kafir sudah cukuplah itu sebagai surga mereka, karena pada akhirnya di kehidupan akhirat mereka akan merasakan kesengsaraan abadi yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena itu Syekh Ahmad Farid hafizahullah mengingatkan kepada kita, wa mimma yatasalla bihil musabu an ya'lama anna dunya daru bala'in wa imtihan. Di antara hal yang menghibur bagi orang yang ditimpa musibah adalah ketika dia mengetahui bahwa dunia adalah tempat berbagai ujian dan cobaan akan datang, wa annaha sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Secara lebih terperinci, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menggambarkannya kepada kita sebagai berikut. Beliau mengatakan, walaula anna dunya darut tila'in, seandainya dunia ini bukanlah tempatnya segala macam bentuk cobaan dan ujian, maka lam tukhlaqil amradu wal akdar, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan penyakit dan kesusahan. Allah tidak akan menakdirkan manusia mengalami sakit atau mengalami kesusahan. Bahkan orang-orang kaya sekalipun, mereka tetap mengalami kesusahan itu, mereka tetap mengalami kegundahan. Ya, orang-orang yang Anda lihat hidup dengan berbagai fasilitas, para pemilik perusahaan, para pemilik modal, para investor, mereka tetap hidup dalam sebuah kegundahan. Ketika harga saham menurun, ketika harga saham anjlok, ketika nilai perusahaan mereka juga turun, maka itu adalah hari-hari di mana mereka mengalami kegundahan.
Maka seandainya dunia itu, kata Ibnul Jauzi, bukan tempatnya ujian, maka tidak akan tercipta berbagai penyakit, berbagai kesedihan, dan berbagai kesempitan itu. Walam yadhiq al-'aishu 'ala al-anbiya'i wal akhyar, dan para nabi serta orang-orang soleh tidak bakalan merasakan kehidupan yang sempit, kehidupan yang terintimidasi. Walaqad laziqa bihimul bala'u wa 'adimu ar-rahah. Karena itu kita melihat dalam kehidupan para nabi dan orang-orang soleh itu, yang namanya ujian adalah sesuatu yang melekat dalam kehidupan mereka. Bahkan bisa dikatakan kehidupan mereka nyaris tidak pernah mengalami yang namanya rehat. Kehidupan mereka selalu berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Sebagai contoh, kata Ibnul Jauzi, fa'adamu yu'anil mihan ila an kharaja minad dunya. Maka Nabi Adam alaihi salam, sejak awal penciptaannya bahkan telah mengalami berbagai macam bentuk cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian beliau diturunkan ke bumi, dan ujian itu baru berakhir ila an kharaja minad dunya, ketika beliau keluar meninggalkan kehidupan dunia ini. Wa Ibrahimu yukabidun nar wa dhabahal walad. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau menghadapi ujian pembakaran api oleh kaumnya, dan beliau juga kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk menyembelih putra tersayangnya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Wa Yaqubu yabki hatta dhahab al-basar. Nabi Yaqub alaihi salam, beliau menangis begitu rupa ketika Yusuf hilang, ketika Yusuf dinyatakan mati oleh serigala. Beliau menangis alaihi salam hingga kemudian penglihatan beliau menghilang. Wa Musa yuqasi Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam harus menghadapi perlawanan keras dari seorang Fir'aun. Wa yalqa min qaumihil mihan. Dan beliau bahkan setelah pun berhasil mengalahkan Fir'aun, beliau menghadapi berbagai cobaan dan ujian dari kaumnya sendiri, Bani Israel, yang keras kepala, yang selalu bersikap licik, berusaha mencari celah untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa Isa la ma'wa lahu illa al-bar fil 'aishi dhank. Nabi Isa alaihi salam juga mengalami kehidupan yang sempit. Sejak beliau dinyatakan sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, beliau nyaris tidak memiliki tempat yang nyaman untuk sekedar beristirahat, karena beliau dikelilingi oleh kaum yang dengki, yang iri kepada beliau. Beliau tidak punya tempat kecuali padang yang luas untuk melewati kehidupan yang menyulitkan dalam episode-episode dunia beliau alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yusabirul faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar, berjuang melewati hari-hari kemiskinan dalam sejarah kehidupan beliau. Beliau bahkan harus memerangi orang-orang yang dia cintai, kaumnya sendiri, kaum Quraisy, yang kemudian selalu mengupayakan berbagai cara untuk menghalangi bahkan menghancurkan dakwah beliau. Karena itu, sekali lagi kata Ibnul Jauzi rahimahullah, dunia ini adalah tempatnya segala macam bentuk ujian. Dunia ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecup, untuk merasakan kelezatan, puncak kelezatan. Dunia ini tidak diciptakan untuk itu. Karena kalau sekedar untuk menikmati kelezatan dunia,
sebanyak-banyaknya, maka unta, kata Ibnu Jauzi, fa innal jamala ya'kulu aktsara minhu. Unta itu makannya jauh lebih banyak daripada kita. Kalau tujuan hidup di dunia hanya sekedar untuk menikmati berbagai macam bentuk kuliner, maka unta jauh lebih banyak makannya daripada kita. Karena itu kata beliau, Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Ibnu Jauzi rahimahullah menutup penjelasannya ini dengan mengatakan, wa idza bana annaha darut tila'in wa sijnin wa mihan. Jika jelas bagi kita, jika telah menjadi jelas bagi kita bahwa dunia itu adalah tempatnya berbagai bentuk ujian, bahwa dunia itu adalah sijen, dunia itu adalah tempat pemenjaraan bagi orang beriman, wa mihan, dan dunia itu adalah tempat berbagai macam bentuk ujian bagi orang beriman. Kalau kita sudah menyadari itu, maka fala yanbaghi ayyaqa ajza'un minal ba'luwa. Maka tidak sepatutnya kemudian kita mengeluhkan terjadinya ujian, terjadinya bala, terjadinya musibah itu dalam kehidupan kita. Tidak sepatutnya kita berlebihan dalam mengeluhkan atau menyikapi ujian itu, karena pada dasarnya seharusnya kita sudah mengetahui bahwa memang beginilah ujian, beginilah kehidupan dunia itu. Seperti ketika Anda memasuki ruangan ujian, maka ketika soal-soal ujian itu telah dibagikan, maka tidak sepatutnya Anda mengeluh dan mengatakan bahwa kenapa harus ada ujian, padahal Anda secara sadar telah memasuki dan berada di dalam ruang ujian yang memang khusus diperuntukkan untuk ujian. Bahkan jauh sebelum ujian itu dilaksanakan, Anda sendiri sudah belajar, Anda sendiri sudah mempersiapkan diri menghadapi ujian itu. Anda sudah mempersiapkan alat tulisnya, Anda sudah mempersiapkan kartu ujian Anda. Anda bahkan telah mempersiapkan keberangkatan Anda sebelum waktu ujian dimulai agar Anda tidak terlambat. Lalu kalau sudah seperti itu, mengapa Anda atau mengapa kita harus mengeluh ketika soal-soal itu telah dibagikan, padahal kita sadar bahwa memang kita sedang berada di ruang ujian? Maka begitulah sepatutnya sebagai seorang mukmin menghadapi ujian-ujian dunia, bahwa kita sadar ketika kita berada di dunia ini, kita berada di dalam sebuah ruang-ruang ujian, di mana di sepanjang kehidupan dunia kita ini Allah akan membagikan soal-soal ujian dalam bentuk musibah, dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk kelapangan, dalam bentuk kekayaan, dalam berbagai bentuk ujian yang tentu diharapkan kita semua bisa memberikan jawaban terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, memberikan jawaban, memberikan respon yang terbaik terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan begitu ujian yang hadir dalam kehidupan kita bisa menjadi jauh lebih ringan bagi jiwa kita, bagi diri kita untuk memikulnya, bisa menjadi lebih ringan bagi kita untuk melihat dan memandang ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.